Hai sahabat, kembali lagi di channel Hitspedia, yang selalu siap berbagi info-info terbaru. Kali ini, kita akan membahas cerita tentang Juliane Koepke, gadis berusia 17 tahun yang terlempar dari pesawat dan terdampar di hutan Amazon. Ini dia cerita selengkapnya. Juliane Koepke lahir di Jerman pada tahun 1954. Ayahnya bernama Hans Wilhelm, seorang ahli biologi, dan ibunya bernama Maria Koepke, seorang ahli ornitologi. Pada awal SMA, Juliane memutuskan untuk sekolah umum di luar kota, yang ditemani oleh ibunya. Di tahun 1971, saat usianya 17 tahun, Juliane dan ibunya pulang ke rumah untuk merayakan Natal bersama ayahnya. Mereka seharusnya berangkat pada tanggal 20 Desember tahun 1971. Namun pada hari itu, Juliane memiliki acara prom night di sekolahnya. Sehingga penerbangannya ditunda dan berangkat pada saat malam Natal, tanggal 24 Desember tahun 1971. Kebetulan satu-satunya, maskapai yang melayani penerbangan di malam Natal, adalah maskapai Lansa Penerbangan 508. Saat itu, ayahnya telah mewanti-wanti Juliane dan ibunya, untuk tidak menggunakan pesawat Lansa 508. Karena maskapai itu mempunyai track record yang buruk. Akan tetapi, mereka bersikeras tetap melanjutkan perjalanan pulang karena ingin merayakan Natal bersama. Saat itu pesawatnya, membawa 99 orang penumpang, Juliane dan ibunya duduk di kursi kedua dari belakang. Pesawat delay hingga 7 jam, tapi mereka tidak memiliki prasangka buruk, karena pesawat di Peru selalu terlambat. Juliane pun, sempat melihat pesawat yang akan ditumpanginya, yang menurutnya tampak sempurna. 25 menit pertama semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba, pesawat memasuki awan yang sangat gelap, dan tiba-tiba pesawatnya berguncang sangat hebat. 10 menit kemudian, Juliane melihat petir menyambar sisi pesawat ini. Pesawat mengalami turbulensi yang sangat parah, sampai barang-barang dan koper berjatuhan. Hadiah, bunga dan kue Natal terbang di sekitar kabin. Ruangan menjadi gelap, dan orang-orang menjerit ketakutan. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, sehingga Juliane tidak sempat berpikir, lalu pesawat pecah berkeping-keping, dan membuat Juliane terlempar ke udara dan jatuh ke bawah. Jeritan-jeritan yang tadinya ia dengar, mendadak berubah menjadi keheningan. Juliane jatuh lebih dari 3 km ke dalam hutan. Saat itu, Juliane sudah tidak sadarkan diri dan terbangun keesokan paginya. Saat terbangun dengan kondisi yang masih terikat oleh sabuk pengaman kursi pesawat, Juliane melihat sekelilingnya hanya ada pohon-pohon tinggi. Meskipun selamat, Juliane mengalami luka dan cedera patah tulang selangka, patah ligamen lutut, mata kanan bengkak, dan ada luka lebar di lengan dan kakinya. Juliane mendengar detak jam tangan, tetapi dia kesulitan membaca waktu. Ia tidak bisa melihat dengan lurus, karena kerusakan pada mata kirinya. Kondisi itu semakin parah, dengan hilangnya kacamata miliknya, yang sudah dipakai sejak umur 14 tahun, karena rabun jauh. Satu-satunya cara melihat hanya melalui celah sempit dari mata kanannya. Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil, dan saat itu jam menunjukkan pukul 9 pagi. Setelah itu ia melihat sekelilingnya dan tidak melihat siapapun di sana. Juliane memanggil ibunya, tapi yang ia dengar hanya gema dari suaranya sendiri. Akhirnya dia menelusuri puing pesawat, dan menemukan sekantong permen dan juga kayu untuk dijadikan tongkat, untuk membantunya berjalan. Lalu dia memilih untuk menelusuri sungai, karena dia tahu itu adalah jalan yang paling aman, jika sedang di dalam hutan, apalagi di dalam hutan Amazon sangat banyak binatang buas. Di hari kelima, Juliane mendengar suara burung herring, dan dia tahu betul jika burung itu adalah burung pemakan bangkai. Ternyata benar ketika Juliane berbelok ke sudut sungai, ia menemukan kursi dengan 3 mayat, dalam kondisi kepala terbenam ke tanah. Ia syok karena baru pertama kali melihat mayat itu. Lalu Juliane menyentuh mayat-mayat itu dengan tongkat, untuk melihat apakah itu ibunya dan saat melihat kuteks di jari kaki wanita itu, ia yakin bahwa itu bukan ibunya, karena beliau tidak pernah memakai kuteks. Akhirnya,
Juliana menyerah pada kenyataan jika ibunya selamat dari kecelakaan tersebut. Di hari ke-10, keadaan Juliana semakin melemah, karena dia tidak memakan apapun selain permen, tidak ada buah yang bisa dipetik. Ia pun tidak punya pisau untuk memotong batang pohon, tidak bisa menangkap ikan karena di sungai terdapat banyak sekali buaya. Sedangkan semakin hari stok permennya semakin menipis, tetapi ia tidak berani memakan sembarangan apapun yang ada di dalam hutan. Beberapa hari berlalu, Juliana hampir putus asa, karena melihat banyak pohon tumbang di air, yang artinya sungai tersebut tidak pernah dilewati manusia. Tapi tak lama, ia melihat atap rumah di tepi sungai, dan akhirnya memutuskan untuk mendatangi gubuk tersebut. Dia memutuskan untuk bermalam di gubuk itu, dan keesokan harinya, dia mendengar ada banyak suara dan akhirnya Juliana berhasil diselamatkan. Di tanggal 12 Januarinya, tubuh ibu Juliana baru ditemukan, dan diketahui bahwa sebenarnya Maria dan 11 orang lainnya, masih hidup setelah pesawat jatuh. Tetapi karena lukanya terlalu parah, membuat tubuh mereka semakin melemah dan tidak bisa bertahan lama. Itulah akhir dari pembahasan cerita tentang Juliana Kupke. Terima kasih telah menonton cerita ini. Sekian info dari kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya dari Hitspedia.